Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Putulan Febrianti Karsa dengan NIM 25110111051. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan tidak dimaknai sebagai upaya memaksa atau membentuk anak sesuai kehendak pendidik, melainkan sebagai sebuah proses pendampingan yang menghormati kodrat alam dan kemerdekaan peserta didik itu sendiri. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidik tidak dapat mengubah kodrat dasar anak, tetapi hanya dapat menambahkan, meluruskan, dan mengarahkan potensi yang telah ada melalui asas asah, asih, dan juga asuh. Pandangan ini menempatkan anak sebagai subjek pendidikan yang aktif dan merdeka, sementara pendidik berperan sebagai pamong yang membimbing dengan kasih sayang dan juga tanggung jawab, sebagaimana diwujudkan dalam sistem Among. Konsep pendidikan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan peran guru, bimbingan, dan konseling di sekolah. Guru BK sejatinya berfungsi sebagai pendamping perkembangan peserta didik secara holistik, mencangkup aspek pribadi, sosial, dan juga akademik, bukan sekedar petugas penegakan disiplin atau administrasi sekolah. Penelitian Rashidin menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep kodrat alam, kodrat zaman, dan juga sistem Among berkontribusi signifikan dalam membentuk praktik layanan bimbingan dan konseling yang humanis dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Dalam konteks ini, guru BK dituntut untuk memahami potensi, minat, kebutuhan unik setiap siswa, serta menyesuaikan layanan dengan tuntutan zaman yang terus berubah, sehingga konseling menjadi relevan dan bermakna bagi kehidupan siswa. Lebih lanjut lagi, penelitian Dewantara menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara dalam layanan bimbingan dan konseling mampu menggeser paradigma konseling dari pendekatan reaktif dan problem oriented menjadi pendekatan pendampingan yang memerdekakan dan memberdayakan siswa. Guru BK yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pengembangan karakter, kesejahteraan psikologis, dan kemandirian peserta didik. Hal ini menuntut terciptanya hubungan konselor-konseli yang hangat, empatik, dan kolaboratif, sehingga siswa merasa aman untuk terbuka dan mampu mengenali peserta, mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dengan demikian, hakikat pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa peran guru BK harus bertransformasi menjadi pamong yang memanusiakan manusia. Layanan bimbingan dan konseling idealnya dilaksanakan secara kolaboratif dengan wali kelas dan guru mata pelajaran agar tercipta iklim pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara utuh. Filosofi pendidikan tersebut kemudian dibangun dalam 3 makna, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip ini bermakna pendidik yang berada depan harus mampu memberi teladan melalui sikap, perilaku, dan nilai yang mencerminkan karakter luhur. Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling, guru BK tidak cukup hanya berperan sebagai penegak tata tertib atau pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi figur yang menghadirkan keteladanan moral, empati, dan kejujuran. Keteladanan ini tercermin dari cara guru BK membangun komunikasi yang santun, menjaga kerahasiaan konseli, serta menunjukkan penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu yang berkembang.
Kondisi layanan bimbingan dan konseling cenderung reaktif dan berjarak, sebagaimana pada kasus di atas ini menunjukkan belum terwujudnya peran teladan guru bimbingan dan konseling yang seharusnya mampu mengubah persepsi negatif siswa terhadap layanan BK menjadi ruang aman dan bermakna bagi perkembangan diri siswa. Sementara itu, Ing Madya Mangunkarso mengandung makna bahwa pendidik berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat, kemauan, dan motivasi belajar dalam praktik BK. Prinsip ini terwujud ketika guru BK berperan sebagai fasilitator yang hadir bersama siswa, menggali pengalaman hidup, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki konseli melalui pendekatan dialogis dan partisipatif. Guru BK tidak mendominasi dengan nasihat satu arah, melainkan menumbuhkan kesadaran dan dorongan internal siswa untuk mengenali masalah serta merumuskan solusi secara mandiri. Implementasi prinsip ini juga menuntut kolaborasi aktif guru BK dengan wali kelas dan guru mata pelajaran agar layanan BK ini bersifat komprehensif dan kontekstual sejalan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani bermakna memberikan dorongan dan penguatan dari belakang agar peserta didik mampu berkembang secara mandiri. Dalam layanan BK, prinsip ini sejalan dengan pendekatan non-direktif yang menempatkan siswa sebagai subjek utama. Pengembalian keputusan. Guru BK ini berfungsi sebagai memberikan dukungan, penguatan psikologis, dan rasa aman tanpa mengambil alih kendali atas kehidupan siswa itu sendiri. Penerapan Tutwuri Handayani ini menuntut guru BK untuk percaya pada kapasitas siswa, memberikan ruang refleksi, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikianlah, layanan bimbingan konseling tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang pemanggilan siswa bermasalah, melainkan sebagai proses pendampingan yang memanusiakan manusia dan menumbuhkan kemandirian peserta didik sebagaimana cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guna menyelaraskan ketiga makna tersebut dalam pendidikan khususnya berkenan dengan layanan bimbingan konseling dibutuhkanlah kemudian yang disebut dengan pamong. Menurut Ki Hajar Dewantara, pamong adalah pendidik yang membimbing dengan kasih sayang, kesabaran, dan penghormatan terhadap kodrat serta potensi anak. Guru BK sebagai pamong tidak berposisi sebagai penguasa atau pengendali perilaku siswa, melainkan sebagai pendamping yang menjaga, mengarahkan, memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.